Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Kadang yang kita harapkan tak pernah datang. Dan yang datang tidak selalu kita harapkan. Tapi disitulah manusia diuji. Bukan oleh keberhasilan, tapi oleh kesanggupan untuk tetap melangkah. Ini kisah tentang Raka, seorang pria muda yang belajar arti perjuangan di tengah kerasnya hidup dan lembutnya doa seorang ibu. Jam 5 pagi. Di kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter, Raka terbangun oleh suara weker tua. Ia menatap langit-langit kamar yang bocor, meneteskan air ke lantai satu persatu, suara tetes air, lalu menghela napas panjang. Sudah 3 tahun ia menjadi kurir motor. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk membuat ibunya di kampung tidak kelaparan. Setiap pagi sebelum berangkat, ia menatap foto ibunya yang menua di tembok kamar. "Bu, semoga hari ini lancar," bisiknya. Dan seperti biasa ia melaju. Bukan karena ia punya pilihan, tapi karena ia punya tanggung jawab. Hujan turun tanpa kompromi. Jalanan tergenang, udara dingin menggigit kulit. Tapi paket-paket harus sampai tepat waktu. Di lampu merah, Raka melihat bocah kecil berlari di antara mobil dengan payung lusuh di tangannya. Bocah itu menawarkan tisu sambil tersenyum. Raka tersenyum kecil, lalu bergumam pelan, lirih. "Kita sama, Dik, sama-sama berjuang." Sore itu tubuhnya menggigil, motornya mogok. Tapi ia tetap mendorong sejauh 2 kilometer. Saat tiba penerima paket marah. "Telat, harusnya tadi siang." Raka menunduk, lalu menjawab lembut, "Maaf Pak, jalanan banjir tadi." Ia berbalik dan di balik hujan, tetap tersenyum. Karena dalam diamnya ia tahu, ia sudah melakukan yang terbaik. Seminggu kemudian, kabar buruk datang. Perusahaan tempatnya bekerja memutuskan merumahkan karyawan. Dan nama Raka termasuk di antaranya. Hari itu ia duduk di warung kopi, menatap hujan yang tak kunjung berhenti. "Lucu," pikirnya, "setiap kali aku jatuh, hujan selalu datang." 3 hari ia berdiam di kamar. Mie instan jadi satu-satunya teman. Hingga malam keempat sebuah pesan masuk dari ibunya. Suara lembut sedikit parau. "Nak, kamu sehat? Ibu doakan kamu terus." Pesan singkat itu seperti cahaya kecil di tengah gelap. Raka menatap layar ponselnya lama, air matanya jatuh. Malam itu ia berjanji, tegas penuh emosi, ia tidak akan menyerah. Esok harinya Raka kembali ke jalanan. Kali ini sebagai ojek online. Ia tahu hidup tak akan menunggu. Ia menembus panas dan hujan, mengantar makanan ke ganggang sempit. "Yang penting halal," katanya pelan. Suatu hari ia mengantar pesanan ke sebuah kantor desain di Tebet. Di sana ia bertemu Sinta, pemilik muda kantor itu. Dari percakapan kecil, Sinta tahu Raka dulu sempat kuliah desain sebelum berhenti karena biaya. Beberapa hari kemudian, Sinta menawarinya pekerjaan kecil, membantu di kantor sebagai asisten. Raka menerima dengan senyum dan rasa syukur. Ia mulai dari bawah, fotokopi dokumen, bersih-bersih, bantu logistik. Tapi Sinta melihat sesuatu di dirinya, rasa, ketulusan, dan kepekaan terhadap warna dan bentuk. 6 bulan berlalu, dan Raka kini menjadi desainer junior. Ia berhasil naik, bukan karena keberuntungan, tapi karena ia tak berhenti mencoba. Kini Raka masih naik motor yang sama, masih melewati jalanan macet, masih menembus hujan yang turun tiba-tiba. Tapi kali ini ada yang berbeda. Ia melaju bukan karena harus, tapi karena ingin. Setiap kali menatap langit mendung, ia tersenyum. Karena ia tahu hujan bukan pertanda akhir. Hujan adalah cara langit memberi kesempatan. Suatu sore, ia mengirim pesan ke ibunya. "Bu, bulan depan aku bisa pulang. Aku mau bawa kabar baik." Ibunya membalas cepat. "Alhamdulillah. Nak, ibu bangga sama kamu." Raka berhenti di tepi jalan, menatap langit jingga sore hari. Pelan, penuh rasa syukur. "Terima kasih Tuhan, karena Engkau tak pernah meninggalkanku." Hidup bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa sering kita bangkit. Raka bukan siapa-siapa, tapi ia mengajarkan kita satu hal. Tidak ada hujan yang abadi. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Karena setiap langkah di tengah hujan
selalu membawa kita sedikit lebih dekat ke pelangi yang menunggu. Dan ketika hari itu tiba, mungkin kita akan tersenyum, bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kita sudah cukup kuat untuk menjalaninya.